Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Riyandi Adi Saputra, kelas Nautika 1D, Prodi Nautika Kapal Niaga dengan NIM 32025170. Saya taruna dari Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya yang berlokasi di Jalan Perintis, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas peraturan pencegahan tumbuhan di laut atau P2TL dengan nomor aturan 8, yaitu tindakan untuk menghindari bahaya tumbukan, dan action to avoid collision dengan dosen pengampu Cap Rini Megawati. Mari kita simak video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian P2TL itu sendiri, tujuan P2TL, pembahasan, pertanyaan, dan poin dan kesimpulan dari presentasi kita kali ini. Selanjutnya kita akan membahas pengertian peraturan pencegahan tubrukan di laut P2TL. Peraturan pencegahan tubrukan di laut adalah seperangkat aturan yang mengatur tata cara bernavigasi dan perilaku kapal untuk mencegah terjadinya tabrakan di laut. Secara internasional, aturan ini dikenal sebagai International Regulation for Preventing Collisions at Sea, atau yang biasa disebut COLREX, yang ditetapkan melalui International Maritime Organization tahun 1972 atau yang disingkat IMO. Selanjutnya ada tujuan dari P2TL itu sendiri. Jadi tujuan utama peraturan P2TL ini adalah meningkatkan keselamatan pelayaran, mencegah tubrukan antar kapal, mengatur hak jalan atau right of way dan kewajiban kapal dalam berbagai situasi, menentukan penggunaan lampu navigasi, tanda-tanda kapal, dan isyarat bunyi, mengatur tindakan yang harus dilakukan kapal saat berpapasan, menyusul, atau berpotong haluan. Dan peraturan ini juga mencakup beberapa aspek penting yang diantaranya adalah aturan kemudi dan pelayaran atau steering and sailing rules, lampu dan bentuk kapal atau lights and shapes, isyarat suara dan cahaya atau sound and light signals, dan tindakan dalam kondisi jarak pandang terbatas. Jadi tujuan dari aturan 8 ini adalah mencegah terjadinya tubrukan, menjamin keselamatan navigasi, dan mengatur tindakan yang efektif dan tepat waktu. Prinsip utama dari aturan 8 ini adalah tindakan harus tegas dan dilakukan sedini mungkin, sesuai kaidah pelaut yang baik atau good seamanship, dan mudah dikenali oleh kapal lain. Selanjutnya kita ada isi dari aturan 8 atau poin-poin dari aturan 8. Yang pertama, setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan jika keadaan mengizinkan harus tegas, dilakukan dalam waktu yang cukup, lapang, dan benar-benar memperhatikan syarat-syarat kepelautan yang baik. B. Setiap perubahan haluan dan atau kecepatan untuk menghindari tubrukan jika keadaan mengizinkan harus cukup besar sehingga segera menjadi jelas bagi kapal lain yang sedang mengamati dengan penglihatan atau dengan radar. Serangkaian perubahan kecil dari haluan dan atau kecepatan hendaknya dihindari. C. Jika ada ruang gerak yang cukup, perubahan haluan saja mungkin merupakan tindakan yang paling berhasil guna untuk menghindari situasi saling mendekat terlalu rapat. Dengan ketentuan bahwa perubahan itu dilakukan dalam waktu cukup dini, bersungguh-sungguh, dan tidak mengakibatkan terjadinya situasi saling mendekat terlalu rapat. D. Tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan dengan kapal lain harus sedemikian rupa sehingga menghasilkan pelewatan dengan jarak aman. Hasil guna tindakan itu harus dikaji secara seksama sampai kapal yang lain itu pada akhirnya terlewati dan bebas sama sekali. Poin selanjutnya, jika diperlukan untuk menghindari tubrukan atau untuk memberikan waktu yang lebih banyak untuk menilai keadaan, kapal harus mengurangi kecepatannya atau menghilangkan kecepatannya sama sekali dengan memberhentikan atau menjalankan mundur sarana penggeraknya. F. Kapal yang oleh aturan ini diwajibkan tidak boleh merintangi jalan atau jalan aman kapal lainnya, bila mana diwajibkan oleh suatu keadaan harus mengambil tindakan sedini mungkin untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi jalan kapal orang lainnya. Poin F ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kapal yang diwajibkan untuk tidak melintang jalannya atau jalan aman kapal lain tidak dibebaskan dari kewajiban ini. Jika mendekati kapal lain mengakibatkan bahaya tubrukan, bila mana akan mengambil tindakan harus memperhatikan tindakan yang diwajibkan oleh aturan-aturan dalam bagian ini. Poin yang kedua adalah kapal yang jalannya tidak boleh dirintangi tetap wajib sepenuhnya untuk melaksanakan aturan-aturan di bagian ini, bila mana kedua kapal itu sedang berdekatan satu dengan lainnya yang mengakibatkan bahaya tubrukan. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama adalah kapan perubahan haluan saja dapat menjadi tindakan yang paling efektif? Di sini jawabannya ada di poin C, yaitu ketika tersedia ruang gerak yang cukup dan perubahan haluan dilakukan secara dini, tegas, serta tidak menimbulkan bahaya baru. Dan perubahan haluan ini harus dilakukan sedini mungkin. Perubahan haluan harus dilakukan jauh sebelum situasi bahaya menjadi kritis, berskala besar. Perubahan arah harus
cukup drastis dan tegas agar segera terlihat dan jelas oleh kapal lain melalui pengamatan visual maupun radar. Pertanyaan yang kedua adalah kapan kapal harus mengurangi kecepatan? Jawabannya adalah ketika diperlukan untuk menghindari tubrukan atau untuk memberikan waktu tambahan dalam menilai situasi. Jawaban dari pertanyaan yang kedua ini termasuk ada di poin E. Jadi, untuk menilai keadaan, jika kapal memerlukan waktu lebih banyak untuk menilai situasi secara cermat untuk menghindari tubrukan, jika dirasa perlu untuk menghindari bahaya tubrukan dengan kapal lain. Jadi, poin dan kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah yang pertama itu tindakan harus tegas dan tepat waktu. Tindakan menghindari tubrukan harus dilakukan secara tegas, dilakukan sedini mungkin, sesuai dengan kaidah kepelautan yang baik atau good seamanship. Yang kedua adalah perubahan haluan atau kecepatan harus jelas. Perubahan harus cukup besar sehingga mudah dikenali oleh kapal lain, dapat diamati secara visual maupun melalui radar. Hindari perubahan kecil yang berulang-ulang. Yang ketiga adalah perubahan haluan sering menjadi tindakan terbaik. Jika ruang gerak cukup, perubahan haluan dapat menjadi tindakan yang paling efektif. Harus dilakukan secara dini dan jelas. Tidak boleh menimbulkan bahaya baru. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video saya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah-salah kata dan kekeliruan mohon dimaafkan karena saya sedang dalam proses pembelajaran. Terima kasih.